Hai guys, aku mau sharing terkait pemakaian Mestinon yang aku pakai setelah sekian lama. Aku tuh sebenarnya udah beli itu ada sekitar 1 minggu kurang lebih. Nah ini contohnya, kalau ini murah ya. Nah Mestinon ini bentuknya kayak gini. Oh, Mestinon itu kayak gini. Nah ada, cuman aku kan belinya eceran, tidak langsung per pot, jadi aku nggak bisa liatin ke kalian terkait Mestinonnya kayak gimana. Cuman ya kayak gitu. Ini aku karena dosisnya masih rendah dikasih berapa ya, ini yang 60 ml karena yang 30 ml nya nggak ada, jadi alhasil aku bagi 4, jadi 25 gitu ya, dibagi 4. Susah banget makannya, cuman alhamdulillah untuk reaksinya saat ini aku merasakan hal yang berbeda ketika aku tidak memakan Mestinon. Ketika aku tidak memakan Mestinon, mata aku memang turun ya, tapi setelah memakai alhamdulillah ada perbaikan. Cuman aku jadi gampang lapar. Selain itu aku sudah merasakan adanya jerawat itu kurang lebih 3-4 hari ke belakang. Tadinya nggak ada, dan aku berusaha untuk tidak memakai skincarean dan lain-lain. Pokoknya aku ini hanya pakai cuci mukanya doang, terus sunscreen sama bedak tabur, udah gitu aja. Terus lipstick biasa ya, karena ada jerawat di sini nambah, terus di sini juga ada. Aku jadi bingung, aku jadi pengen skincarean lagi. Pas aku tanya-tanya, aku kan nggak tahu ternyata efek samping Mestinon itu memang jerawatan. Ternyata emang bener efek sampingnya, selain dari lapar juga ada jerawatan. Teman-teman aku yang lain yang mengidap Mestinon, yang mengidap MG juga sama itu pada jerawatan, tapi mereka lebih aware lagi ke wajah ya, mereka udah pasti skincarean gitu, jadi nggak kelihatan ya ada jerawatan, cuman paling sedikit. Terus dikonsulin lagi ke dokter, pasti dikasih obat dan langsung berangsur sembuh. Kalau kalian punya mata percis kayak aku turun sebelah, lebih baik kalian segera mengkonsultasikannya ke dokter, karena bukan hanya ptosis biasa, bisa jadi emang MG kayak aku. Cuman kalau misalnya teman-teman minum Mestinon tanpa anjuran atau resep dari dokter, itu sangat berbahaya, karena Mestinon itu adalah obat keras ya. Terus yang jadi pantangan buat temen-temen yang ngidap penyakit MG itu, sebenarnya gak boleh makan makanan seperti tepung terigu, karena di sana ada gluten. Pokoknya makanan kalian harus serba bersih dan bergizi, seperti makanan pengawet, pewarna, itu sangat tidak disarankan. Telur juga sebenarnya itu tidak boleh. Jadi bingung kan mau makan apa. Cuman aku juga sih sebenarnya masih bandel, masih makan kayak gini. Kenapa makanannya harus bersih? Sebenarnya MG itu terjadi karena adanya pembengkakan timus. Letaknya timus itu ada di sebelah paru-paru dan jantung yang menempel. Kalau misalnya timus itu membesar, membengkak, nah itu terjadi ke mata. Pokoknya melalui sistem saraf-saraf kayak ginilah, secara garis besarnya kayak gitu. Nah, untuk mencegah membengkaknya kelenjar timus itu, ya kita nggak boleh kasih makan. Timus itu bisa membengkak ketika dikasih makan kayak gula, gluten, dan makanan yang tidak sehat lainnya. Itu karena kenapa? MG adalah salah satu penyakit autoimun. Dan tahulah ya autoimun apa, penyakit yang ketika tentaranya itu harusnya menyerang kuman, bakteri, dan lain sebagainya, ini malah nyerang tubuhnya sendiri. Airnya malah dijadiin tongsis guys. Bentar ya, kuat ternyata.